Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kami masih berdialog dengan Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN, Pak Ifdal Kasim, kemudian Komisioner Kompolnas, Pak Yusuf Warshim, dan juga pengamat kepolisian ISIS, Pak Bambang Rukminto. Saya ke Pak Bambang Rukminto, bagaimana Pak? Apa yang yang bisa dilakukan, mengingat bahwa memang kalau pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu atau yang dalam konteks pemilu itu ya tentunya tidak ke kepolisian, tetapi ini justru dari dugaannya dari aparat kepolisian yang seharusnya menjaga keamanan ini, kemudian ada beberapa orang tadi mendapatkan teror, lalu laporannya harus kemana begitu? Terkait dalam konteks pemilu memang seperti disampaikan Pak Idam tadi ya, bahwa laporan kepada Bawaslu. Tapi terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian, ini kan tidak tunggal dalam konteks pemilu saja, tapi dalam konteks yang lain gitu. Dalam kasus Melki Sadek misalnya, BEM UI misalnya, ini kan tidak dalam konteks pemilu. Makanya kita sih berharap bahwa kawan-kawan yang merasa terintimidasi itu melaporkan secara prosedural kepada pengawas kepolisian, juga sekaligus juga melibatkan ke Kompolnas gitu. Kita tidak bisa harus secara simultan gitu loh. Jadi semua bergerak, semua mengawasi kepolisian gitu. Kalau tidak ya nanti akan terpotong-potong, ini hanya kasus pemilu, kemudian yang lainnya bukan, seperti itu. Makanya sih kita berharap semua partisipasi dari semua pihak untuk kemudian bersama-sama mengawasi kepolisian gitu. Kalau melihat selama ini tidak muncul laporan, saya sih tidak berharap bahwa ini juga akumulasi dari kemarin yang sempat viral, misalnya percuma lapor polisi karena tidak ada tagar percuma lapor polisi yang kemudian tidak ada follow up terkait penegakan atau proses laporan terkait dengan intimidasi misalnya, seperti itu. Makanya semua pihak harus bareng-bareng mengawasi kepolisian gitu. Kalau tidak ya nanti akan sendiri-sendiri dan kasus ini akan menguap begitu saja, tidak ada perubahan yang signifikan terkait kinerja kepolisian begitu. Baik, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, saya hanya mau konfirmasi satu hal dulu sebelum pertanyaan lanjutannya. Sebenarnya kan apakah benar yang kita dengar, yang mungkin juga saya dengar dari beberapa teman-teman di cyber juga, bahwa memang sebenarnya ketika kita menggunakan alat telekomunikasi ini sebenarnya otomatis sudah bisa disadap begitu atau bisa dipantau begitu. Apakah benar demikian dalam konteks pihak kepolisian untuk menjaga keamanan begitu? Kalau terkait dengan nomenklatur penyadapan itu kan harus mendapatkan izin. Penyadapan itu tidak bisa sembarangan digunakan. Penyadapan itu dilakukan dalam rangka untuk penegakan hukum, maka harus mendapatkan izin. Nah, kalau tiba-tiba kita sudah masuk ke perangkat elektronik terus tersadap, itu tentu ada terjadi kerusakan sistem. Maka ini tentu kita pastikan tidak demikian. Sekali lagi soal penyadapan itu adalah bagian dari rangkaian penegakan hukum dan itu harus mendapatkan izin, tidak sembarangan dengan mudah untuk melakukan penyadapan. Kedua, terkait apa tadi itu, khusus Ketua BEM UI itu sudah sampai kepada kami sebelumnya. Sudah saya sampaikan, kami sudah lakukan koordinasi dan melakukan komunikasi dan koordinasi dan klarifikasi ke Kalbar. Nah, sementara ini masih belum bisa disimpulkan apakah itu benar oknum anggota Polri atau tidak. Sementara ini belum bisa disimpulkan. Tapi ada indikasi kerusakan sistem seperti yang tadi Anda sampaikan? Enggak dimaksud. Kalau tiba-tiba kita memiliki alat elektronik, katakanlah handphone, terus masuk dalam penyadapan, maka
berarti kita kan berada dalam sistem telekomunikasi yang sudah rusak itu namanya. Itu kan tidak mungkin. Untuk apa kita punya handphone kalau tiba-tiba sudah tersadap? Nah, itu sepertinya itu tidak mungkin. Nah, kalau untuk hackingnya bagaimana? Sebab mereka mengaku bahwa media sosial mereka pun dihack, kemudian sempat hilang seperti itu. Ya, kalau hack itu kan yang bisa melakukan itu kan programmer ya. Kan orang yang memiliki kemampuan menghacking itu ya bukan berarti harus disimpulkan itu aparat. Serangan-serangan hacker itu kan belum tentu itu aparat. Nah, orang yang memiliki kemampuan itu kan bisa siapa saja, tidak bisa disimpulkan bahwa itu adalah aparat atau itu adalah rezim. Oleh karena itu hal seperti ini tentu kita memerlukan informasi yang lebih detail. Ada yang tiba-tiba mengalami handphonenya dihack, nah tentu informasi-informasi ini seperti ini ya perlu disampaikan kepada Kompolnas. Kalau itu dikhawatirkan ada oknum kepolisian yang melakukan hack ya disampaikan, kan nanti kita bisa bertanya kepada ahli apakah hacker ini siapa. Yang bisa menjawab itu kan ahli programmer juga, hacker juga yang bisa menjawab itu apakah ini serangan hacker atau bukan. Nah, jadi siapapun itu bisa melakukan sepanjang dia memiliki kemampuan dan keahlian yang tidak bisa disimpulkan bahwa itu aparat. Baik, Kompolnas ini kan bertanggung jawab kepada Presiden ya. Nah, apakah sejauh ini yang Anda lihat dari laporan masyarakat atau ya apa yang terlihat di media sosial dan juga televisi, suara-suara seperti yang disampaikan oleh Mas Aiman dan TPN-nya, keluhan-keluhan dan kritik tersebut, apakah ini masuk atau sudah diberikan informasi kepada Presiden sehingga Presiden mengerti betul apa yang terjadi begitu? Dalam rencana waktu dekat ini ya mudah-mudahan kita bisa diterima Presiden karena ini sudah akhir tahun ya. Nanti berbagai macam informasi ya kita kumpulkan dalam waktu dekat bisa diterima Presiden, kita akan sampaikan. Yang pasti soal netralitas aparatur negara itu, apabila itu terjadi ketidaknetralan, itu bisa berdampak pada hasil pemilu dan itu bisa menjadi perselisihan pemilu. Nah, tentu kami Kompolnas sebagai pengawas eksternal di dalam pengawasan pengamanan penyelenggaraan pemilu ini, itu satu hal yang kami terus dorong, kami pastikan agar penyelenggaraan pemilu itu bisa berlangsung jujur, damai, ya tentu netralitas Polri tetap terjaga. Itu terus kami pastikan. Baik, saya ke Pak Ifdal terakhir. Pak Ifdal, bagaimana persiapan untuk pemeriksaan Saudara Aiman besok di Polda Metro Jaya? Ya, tentu proses ini kita jalani ya, karena kan ini masih dalam tahap awal, yaitu tahap klarifikasi ya. Untuk menentukan apakah ada atau tidak tindak pidana dalam kasus ini. Nah, tentu kami akan kooperatif ya. Kita menyarankan kepada klien kami untuk kooperatif menjalani proses ini karena ini baru tahap awal. Nah, karena itu kami memerlukan kelengkapan administratifnya ya, seperti misalnya memastikan surat-surat kuasa dari seluruh tim hukum kami untuk disiapkan. Nah, tentu karena pemanggilannya waktunya sangat pendek, itu juga apakah akan menjadi kendala nanti. Apabila nanti menjadi kendala, karena besok ya Jumat. Kita lihat aja besok seperti apa. Yang pasti kami menyiapkan segala sesuatunya, termasuk apakah klien kami itu sudah ada aktivitas yang tidak bisa dia tinggalkan karena mungkin sudah ada agenda yang lain, karena kita ketahui bahwa Saudara Aiman ini kan adalah juga salah seorang caleg ya, mungkin dia sudah punya agenda untuk ketemu sosialisasi di satu tempat. Karena itu mungkin juga jadi satu kendala ya. Tapi besok kita akan pastikan itu semua. Yang jelas tadi ya, saya ingin tegaskan sebagaimana disampaikan oleh
Pak Hasyim tadi, Pak Yusuf saya, kita berharap proses ini dijalankan oleh pihak Polda Metro Jaya dengan cara yang profesional dan akuntabel. Nah, karena itu kita inginkanlah kerjakanlah sesuai dengan prosedur yang berlaku yang mengikat aparat polisi itu, ya, penyidiknya dan seterusnya itu terikat oleh aturan main yang diatur baik oleh undang-undang maupun oleh peraturan Kapolri sendiri. Nah, karena itu harus dijalankan semua. Kalau itu tidak dijalankan, kami akan melaporkan ke Kompolnas sebagai badan yang mengawasi. Nah, selain badan yang ada di luar seperti Kompolnas, secara internal juga ada badan pengawasan di tingkat penyelidikan ini dan penyidikan, yaitu Irwas, dan nanti lebih di atas lagi adalah Propam, ya. Nah, tapi itu kan masih jauh dari semua itu. Yang jelas kami ingin, ya, proses ini dijalankan secara profesional. Apalagi kan polisi sekarang ini kan sudah berubah paradigmnya. Paradigma polisi sekarang ini adalah polisi sipil yang bekerja di satu tatanan politik yang demokratis. Nah, karena itu pertanggungjawabannya itu juga sangat dituntut dan bekerja secara profesional. Nah, karena itu juga, ya. Hindarilah dan jangan lagi mengulang hal yang sama dalam hal pemanggilan, apalagi pemanggilan ini kan baru pemanggilan yang klarifikasi undangan, ya. Statusnya itu undangan klarifikasi. Baik, seharusnya pemanggilannya juga dengan proper. Baik, terima kasih Pak Ifdal Kasim, Pak Yusuf Warshim, dan juga Pak Bambang Rukminto. Semoga proses ini boleh berlangsung dengan baik dan polisi juga boleh tetap netral mengawal pemilu sampai selesai di bulan Februari nanti. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu.